Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan yaqdi biha hajatina wa yufarriju biha kurubatina wa yakfina biha syarri a'daina wa sallama alaihi wa ala sahbihi tayyibina wa alihi al-athhar wa mawala amma ba'du. Fa inni usikum wa nafsi bi taqwallahil aliyyil qadir al-qaili fi muhkami kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Saudaraku jamaah salat Jumat yang berbahagia, mengawali waktu yang penuh bahagia ini, di waktu siang hari Jumat yang penuh berkah ini, mari kita bersama-sama mengingatkan diri kita agar meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, meningkatkan rasa takut kita kepada Allah, meningkatkan rasa takut yang sebenar-benarnya dengan cara menjalankan apa yang sudah diperintahkan dan berusaha menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti yang pernah kita pelajari, yang pernah kita dengar, bahkan sering kita dengar dan kita baca, bahwa surat Al-Ashr adalah surat untuk mengingatkan diri kita pribadi. 14 kata dan 68 huruf. Terdiri dari 3 ayat. Surat Al-Ashr kategori surat Makkiyah sebagaimana pandangan mayoritas ahli tafsir. Menurut sebagian yang lain disebut Madaniyah. Surat ini adalah surat sumpah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal 'asri, demi asar. Ayat ini diawali dengan sumpah. Allah bersumpah dengan asyr. Sebagian ulama menafsirkan dengan makna solat asar. Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah karena keutamaan yang dimilikannya. Sebagian yang lain, para ulama memaknai dengan makna masa. Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan masa karena dalam perjalanan masa terdapat banyak pelajaran bagi orang-orang yang mau merenung. Perjalanan waktu begitu silih berganti. Perjalanan waktu berubah sedemikian rupa. Setiap waktu, setiap saat, masa akan selalu berubah. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian. Manusia akan mendapatkan kerugian-kerugian. Manusia akan merasa penyesalan, penuh penyesalan. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh serta saling menasihati untuk kebenaran dan kesabaran. Jamaah salat Jumat yang berbahagia, dalam ayat di atas, dalam surat Al-Ashr, ditegaskan bahawa seluruh manusia dalam kerugian. Kita semuanya dalam kerugian yang sangat besar, kecuali kita termasuk orang-orang yang melakukan 4 hal. Yang pertama, kita tidak akan pernah rugi jika kita memiliki iman dalam hati kita. Karena tanpa iman ini, kita tidak akan pernah mendapatkan keselamatan
kehidupan di dunia dan akhirat. Kita tidak akan pernah mendapatkan kehidupan yang bahagia, kehidupan yang menenteramkan hati di dunia dan di akhirat. Yang kedua, kita tidak akan pernah rugi dan kita tidak akan pernah mendapatkan kerugian jika semasa hidup kita termasuk golongan orang-orang yang beramal soleh, yaitu melakukan seluruh apa yang Allah wajibkan, yang telah Allah perintahkan kepada kita, kepada hamba-hambanya. Kita lakukan, kita kerjakan, baik yang wajib maupun yang larangan kita tinggalkan. Dan yang ketiga, ketika kita ingin menjadi bagian dari orang-orang yang beruntung. Yang ketiga, ketika kita tidak ingin menjadi orang-orang yang merugi, maka kita seharusnya saling menasehati untuk kebenaran, saling mengingatkan untuk melakukan kebaikan. Dan tentunya saling mengingatkan, menasehati dalam kebaikan dan kebenaran seharusnya kita lakukan dengan penuh kasih sayang, dengan penuh penghormatan, dengan penuh kelembutan hati. Dan yang keempat, jika kita tidak ingin menjadi orang yang rugi, maka saling menasehati untuk kesabaran. Artinya, saling menasehati untuk kesabaran, untuk melakukan ketaatan kepada Allah, melakukan ketaatan, melaksanakan ibadah kepada Allah, bersabar meninggalkan kemaksiatan yang selalu menggoda dalam kehidupan, bersabar menghadapi musibah. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sebab jika disebut kata sabar secara mutlak, artinya mencakup sabar melakukan ketaatan, sabar untuk menghindari diri ini dari kemaksiatan berbentuk apapun, dan sabar mengarungi kehidupan yang kita jalani hari ini. Jadi seorang Muslim minimal ia beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan selalu menjauhi kekufuran. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jum'ah yang berbahagia. Sifat orang-orang yang saleh, yang berbahagia dan selamat dari segala siksa di akhirat, tentunya kita tadi melakukan 4 hal. Sungguh Allah telah mengagungkan sikap saling menasehati dan saling berwasiat untuk melakukan dan menetapi kebaikan. Dalam firman Allah dalam hadis qudsinya, wa haqqas mahabbati 'alal mutanasihina fiyya, dan telah tetap cintaku bagi orang-orang yang saling menasehati karena aku. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jum'ah yang berbahagia. Nasihat seharusnya disampaikan dengan lemah lembut, sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha yu'ti 'alal rifqi ma la yu'ti 'alal unfi. Sesungguhnya Allah memberikan pada sikap lemah lembut hasil yang tidak ia berikan pada sikap keras. Di sisi lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, innallaha yuhibbul rifqa fil amri kullihi. Sesungguhnya Allah mencintai kelembutan pada perkara seluruhnya. Hadis riwayat Muslim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jum'ah yang berbahagia. Oleh karena itu, di dalam kehidupan yang serba maju, di dalam kehidupan yang sangat terbuka, di dalam kehidupan yang kita lalui saat ini, yang dalam masa modern, maka sesungguhnya kita menggunakan media sosial, kita menggunakan jejaring sosial, tentunya kita harus lebih bijak. Lebih bijak dalam menasehati, lebih bijak dalam mengatakan suatu hal. Karena sesungguhnya kesopanan, menjaga kehormatan, menjaga perasaan orang lain, menjaga perasaan saudara-saudara kita harus tetap kita perhatikan. Semoga kita semuanya tetap diberikan kesantunan, kita tetap diberikan perilaku yang baik dan bisa menjaga perilaku yang baik ini atas izin Allah
atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga membawa kita semuanya mendapatkan kehidupan yang bahagia, kehidupan yang selamat di dunia dan akhirat. Semoga bermanfaat dan membawa barakah bagi kita semuanya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.